akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan paling utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka kepada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan, meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhannya mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum yang kedua adalah sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global dan masih membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Allah untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditemukan pada surah An-Nisa ayat 13 yang artinya, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam Quran Surah An-Najm ayat 3, yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Selanjutnya materi tentang akal dan proyeksi ijtihad. A. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makkiyah.
Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan ada yang menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti shorof dan nahwu, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang di antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan.